Stevens-Johnson syndrome adalah reaksi kulit dan selaput lendir yang akut, langka, dan berpotensi fatal. Sindrom ini pertama kali ditemukan pada tahun 1922 sebagai penyakit yang bisa menyerang siapa saja. Lalu, apakah penyakit Stevens-Johnson syndrome ini menular? Sindrom Stevens-Johnson terjadi akibat reaksi hipersensitivitas tubuh terhadap obat atau infeksi. Penyakit ini merupakan kondisi gawat darurat yang harus mendapatkan penanganan dan rawat inap di rumah sakit. Kondisi ini dapat disembuhkan dengan menyembuhkan penyebab dasar atau segera menghentikan konsumsi obat-obatan yang berpotensi menyebabkan sindrom Stevens-Johnson guna mencegah komplikasi yang mungkin timbul. Selain itu, kondisi kulit bisa benar-benar sembuh kurang lebih berminggu-minggu hingga berbulan-bulan tergantung dari tingkat keparahannya. Penyebab Stevens-Johnson syndrome belum diketahui secara pasti. Penyakit ini tidak dapat diprediksi kemunculannya dan dapat muncul karena dipicu oleh penggunaan obat-obatan tertentu atau infeksi. Obat-obatan yang dapat menyebabkan Stevens-Johnson syndrome meliputi 1. Obat penurun panas. 2. Obat asam urat. 3. Obat pereda nyeri. 4. Obat antibiotik. 5. Obat antivirus. 6. Obat anti kejang. 7. Obat herbal. Infeksi yang dapat menyebabkan Stevens-Johnson syndrome biasanya virus meliputi 1. Pneumonia. 2. HIV. 3. Hepatitis A. 4. Gondongan. 5. Influenza. 6. Herpes. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko terkena Stevens-Johnson syndrome meliputi 1. Infeksi HIV. 2. Penurunan sistem kekebalan tubuh. 3. Kanker. 4. Riwayat pernah terkena Stevens-Johnson syndrome. 5. Riwayat keluarga. 6. Faktor genetik. Gejala Stevens-Johnson syndrome ini bervariasi dari ringan sampai berat. Gejala awalnya menyerupai seperti flu. Tubuh terasa lelah. Demam hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Sakit kepala. Perih di mulut dan tenggorokan. Nyeri sendi. Batuk dan mata terasa panas. Seiring berkembangnya kondisi, tanda dan gejala di kulit mulai muncul, meliputi 1. Nyeri kulit yang meluas. 2. Ruam merah atau ungu yang menyebar. 3. Lepuh pada kulit dan selaput lendir mulut, hidung, mata, dan alat kelamin. 4. Pengelupasan kulit dalam beberapa hari setelah lepuh terbentuk. Untuk mencegah Stevens-Johnson syndrome, hindari konsumsi obat-obatan yang dapat memicu kondisi ini, terutama jika sobat sehat atau keluarga memiliki riwayat penyakit ini. Bila diperlukan, jalani tes alergi sebelum mengonsumsi obat-obatan tersebut. Jadi, Stevens-Johnson syndrome bukan merupakan penyakit infeksi sehingga tidak akan menular. Penyakit ini juga bukan penyakit yang diturunkan sehingga tidak akan menurun pada anak. Meskipun demikian, bila sobat sehat memiliki keluarga yang pernah mengalami Stevens-Johnson syndrome, maka sobat sehat memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita Stevens-Johnson syndrome. Terima kasih. Salam sehat.